Haleluya. Kita langkah dengan terpilih. Amen. Kenapa sebenarnya kita menjadi angkatan yang terpilih? Karena memang Kristus sudah menyatu dengan kita sebelum dasar dunia ada. Dengan jiwa kita. Haleluya. Sehingga kita adalah tubuh. Kita adalah daging yang menjadi firman seperti Kristus. Kitalah yang mengekspresikan kasih Kristus. Haleluya. Kitalah yang menunjukkan, yang menampakkan firman. Setelah Kristus naik ke surga. Haleluya. Dan kitalah pemberita Injil. Dan kitalah garam. Dan kitalah terang. Suratan-suratan Kristus yang hidup. Amin. Haleluya. Sehingga orang pun dapat membaca. Tetapi mustahil bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang datang adalah firman yang ucap. Itu sudah ditentukan oleh Kristus bagi setiap benih. Karena laki-laki dan perempuan mempelai wanitanya Allah. Haleluya. Jadi kita harus melaksanakan tugas. Dan kita harus memenuhi semuanya itu. Dan kita harus mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Karena kita adalah seorang prajuritnya Allah. Amin. Tentaranya Allah. Untuk siap bertempur sementara waktu di dunia ini. Untuk menentang segala hal keduniawian yang tidak berdampak bagi Kristus. Yang tidak berdampak bagi firman. Haleluya. Tetapi oleh karena kesatuan Kristus dengan mempelai wanitanya, sehingga kita memiliki kekuatan. Kita dapat mengalahkan roh-roh jahat. Kita dapat mengalahkan dunia ini. Oleh karena kita sudah menyatu dengan Kristus. Haleluya. Tanpa tidak menyatu dengan Kristus, maka kita akan memiliki fisik yang lemah. Haleluya. Memiliki pikiran yang lemah sebelum kita menyatu dengan Kristus. Tetapi ketika kita menyatu dengan Kristus, dan semua sikap dan semua sinar yang adalah supranatural yang menampakkan kepada dunia, tetapi siapa saja yang dapat melihat adalah yang memiliki terang, yaitu firman. Firman adalah benih, karena benih itu ada di dalam kita. Kita yang merespon, kita yang melihat, kita yang menerima awan supranatural, kita yang menerima, kita yang mengakui bahwa tiang api adalah Yesus Kristus. Haleluya. Sebagaimana dia dulu menampakkan diri kepada seorang nabi, yaitu Musa. Sebagaimana dia yang menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Sebagaimana dia menampakkan diri kepada Nabi ulama terakhir. Haleluya. Glory. Dari situlah kita tahu bahwa kita adalah kepunyaannya Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, setelah kami akan membacakan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mungkin mengajar kami, membasahi kami dengan penyataan Roh Kudus. Biarlah Kau Tuhan mengurapi setiap mata dan telinga, dari telinga semua. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa firman-Mu adalah makanan yang sedang Kau sajikan Tuhan bagi yang ucapkan. Karena segar sebagaimana Raja Wali yang sedang menikmati atau sedang memakan dan segar Tuhan. Mereka berkerumun dan juga kami Tuhan mempelai wanita-Mu sedang menikmati dan segar. Kami sajikan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan. Yang kedua dalam nama Yesus Kristus. Pujilah nama Tuhan. Oleh karena
kasih-Nya yang kita alami, yang kita terima di hari-hari kita. Kita tahu bahwa semuanya itu adalah rencana Tuhan yang indah bagi hidup kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, Tuhan ajarkan miliki kesabaran, miliki iman, miliki kebajikan. Haleluya. Miliki kesalehan. Haleluya. Miliki akan kasih akan saudara-saudara. Miliki pengetahuan akan firman Tuhan. Dari iman sampai kasih akan saudara-saudara. Supaya aku datang untuk memateraikanmu sampai hari penebusan. Sampai hari penebusan. Kapan hari penebusan? Apakah kita sudah tebus sebelum dasar dunia ada? Sudah ditebus. Karena sebelum dasar dunia ada, anak domba Allah sudah tersembelih bagi anak-anaknya. Tetapi kapan hari penebusan? Kita tahu bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Disitulah kita meninggalkan tubuh jasmani. Disitulah kita diubah menjadi memiliki tubuh teofani. Sehingga penebusan pada waktu itu berlangsung. Perkawinan malam anak domba telah berlangsung pada waktu itu. Haleluya. Itulah sebabnya kita tahu bahwa hidup kita ini di dunia ini hanya sementara waktu. Jadi itulah sebabnya jikalau datang pencobaan, biarlah mempelai wanitanya menangis oleh karena memperjuangkan kebenaran. Haleluya. Dan biarlah mempelai wanita menangis oleh karena saudara-saudara kita tidak sejalan dengan kita, yaitu keluarga daging. Dan kita menangis, memohon berdoa kepada Tuhan supaya bagian daripada keluarga daging kita ikut untuk menerima, melakukan firman Tuhan di zaman ini. Hanya itu doa kita, supaya mereka selamat bersama-sama dengan kita. Haleluya. Jadi itulah sebabnya Yesus Kristus mati di kayu salib. Dikatakan untuk menebus dunia. Tetapi dunia tidak mau ditebus. Judas Iskariot tidak mau ditebus. Kain tidak mau ditebus. Bukan Allah berkata kepada Kain, lakukan seperti yang dilakukan oleh adikmu supaya aku menerima. Apakah direspon? Malah terbalik. Hatinya panas, mukanya buram. Itulah sebabnya Allah membuat tanda di dahinya supaya dia mengizinkan pergi. Dan Allah tidak pernah membunuh dia pada waktu itu. Haleluya. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan waktu pembinasaan manusia yang keji, yang sedang menantang firman Allah, menolak suara Allah, menolak seruan tersebut, menolak pesan tersebut. Haleluya. Menolak materai, menolak 7 zaman gereja, menolak sangkakala. Haleluya. Bukankah tidak pernah sangkakala bersuara untuk memberitahukan bahwa ada sesuatu akan terjadi? Haleluya. Tetapi sebelum sangkakala berbunyi, maka Allah sudah memberikan perintah, pesan supaya dilakukan oleh manusia. Ketika sangkakala berbunyi, supaya orang-orang bersiap-siap untuk hari pengubahan. Siapkan senjatamu, karena perang sudah hampir berlangsung. Ketika nanti sangkakala berbunyi, maka engkau akan menghadang senjatamu untuk siap bertempur. Bagi orang mempelai wanita, tidak pernah meninggalkan senjatanya. Senjata mempelai wanita adalah firman Tuhan. Amin. Haleluya.
Bagaimana di zaman dulu? Senjata orang-orang di zaman dulu adalah pedang untuk supaya siap bertempur. Karena Tuhan Allah sedang menyertai mereka. Hal yang sama di akhir zaman ini. Tapi apa yang sedang berlangsung dari zaman dulu sampai akhir zaman ini, orang-orang sedang menolak kebenaran, sedang menolak firman. Dari mana kita tahu bahwa mereka sedang menolak firman? Lihatlah pohon dari buahnya. Apa yang sedang mereka lakukan? Apakah keinginan dunia? Apakah keinginan dirinya sendiri? Apakah mereka melakukan mementingkan tradisi-tradisi dan adat istiadat mereka dibalut oleh tradisi-tradisi dan adat istiadat sehingga mereka mengesampingkan firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Hal yang sama juga yang seperti dilakukan oleh Farisi dan Saduki. Mereka mengikuti di zaman Musa. Haleluya. Mereka mengikuti zamannya Abraham. Mereka mengikuti zamannya Lot. Hal yang sama juga di akhir zaman. Manusia sedang mengikuti tradisi-tradisi dan juga adat istiadat, sehingga mereka tidak bisa keluar dari sistem tersebut, sehingga mereka pun menentang firman Allah. Haleluya. Itulah sebabnya mereka mengakui bahwa mereka adalah Tuhan, mereka adalah Kristus. Padahal jauh daripada itu. Mereka memingkiri kekuatannya sendiri, bukan memingkiri firman Tuhan yang benar. Haleluya. Baik, pembahasan kita adalah pendakwaan sebagaimana kita bahas minggu kemarin. Kita langsung buka Alkitab kita. Haleluya. Yang tertulis di Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kita tahu bahwa Yesus Kristus tetap sama baik hari ini, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Quran 13:8. Jadi kita lihat Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertai. Jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Haleluya. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Haleluya. Kita lihat seorang pengajar yang sudah memiliki pengajaran yang luar biasa bagi orang Farisi dan Saduki. Ialah pengajar Yahudi. Haleluya. Yang sudah terlatih dan terdidik untuk menyampaikan apa pesan Musa. Apakah dia tidak tahu? Apakah dia tidak luar kepala mengenai hukum Taurat? Dia sudah luar kepala. Dia sudah bisa tampilkan. Dia sudah bisa semuanya bicarakan mengenai hukum Taurat. Tetapi dia gagal melihat Kristus, bahwa Kristus ada di dalam
Taurat mereka sendiri. Karena Musa pun sudah berbicara tentang Kristus. Haleluya. Musa pun sudah membicarakan atau memberitahukan seorang Mesias akan tampil. Tetapi seorang pengajar yang sudah terkenal di dunia adalah Nikodemus gagal untuk melihat siapakah diri Yesus Kristus. Padahal dia sudah berkata tadi di ayat 1, dikatakan, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebagai guru yang diutus Allah. Dia tidak pernah berkata, Rabi, aku tahu bahwa aku adalah seorang guru yang diutus Allah. Dia tidak pernah berkata demikian. Tetapi dia menunjuk bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus Allah. Amin. Haleluya. Jadi sehingga dia pun berkata bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertainya. Haleluya. Haleluya. Apakah pernah Nikodemus mengatakan bahwa dirinya sanggup untuk melakukan hal tersebut? Padahal dia sudah pengajar yang sudah terkenal di dunia? Tidak. Hanya Yesus sendiri. Hanya Yesus sendiri yang bisa melakukan tanda-tanda dan keajaiban dan hal sebagainya. Haleluya. Dia tahu bahwa pengajaran yang dibawakan, tanda-tanda yang dia adakan, dia tahu bahwa itu berasal dari surga. Jadi siapakah yang paling tertinggi daripada semua pengajar yang ada di dunia pada waktu itu? Tidak ada yang lain yang Nikodemus tahu selain Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi ketika Yesus memberikan sesuatu pertanyaan kepada dia gagal untuk menjawab. Dia tidak mengerti. Dia tidak tahu jalan bagaimana cara untuk masuk surga. Masa dia bilang, sedangkan dia sudah tua, masa dia bilang dia mau masuk ke dalam rahim ibunya supaya dilahirkan kembali. Dia tidak mengerti. Haleluya. Sehingga dia gagal. Menerima apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Jadi apa yang sedang berlangsung? Mereka menyalibkan di hadapan umum oleh salah seorang dari orang-orang mereka yang terkenal. Oleh karena apa? Oleh karena tradisi-tradisi dan kredo-kredo mereka. Itulah membuat supaya Yesus disalibkan. Haleluya. Apakah orang organisasi, apakah mereka tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia? Apakah mereka tahu bahwa Yesus Kristus disalibkan untuk menebus manusia? Mereka tahu. Tetapi ketika Yesus berkata, lakukan ini. Inilah jalan keselamatan bagimu supaya kamu bisa masuk surga. Mereka gagal dan tidak bisa melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena itu sudah bertentangan dengan tradisi-tradisi dan kredo-kredo mereka. Haleluya. Jadi kredo-kredo mereka lah dan tradisi-tradisi mereka lah mereka pakai untuk menyalibkan Yesus Kristus yang kedua kali. Hal yang sama yang seperti dilakukan juga oleh orang Farisi dan Saduki. Haleluya. Karena memang tradisi manusia, kredo-kredo manusia bertentangan dengan firman.
Tradisi-tradisi manusia adalah berasal daripada manusia. Berasal daripada kaisar. Bukan berasal dari Allah. Itulah membuat mereka gagal untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Itulah yang membalut mereka. Sehingga mereka berada di dalam penjara oleh kegelapan. Haleluya. Tetapi bagaimana dengan mempelai wanita? Bagaimana seorang Rasul Paulus? Apa yang sedang berlangsung? Dia meninggalkan tradisi-tradisi dan adat istiadat mereka. Langsung diputus. Supaya dia mengikut Kristus. Haleluya. Kenapa? Karena roh yang datang kepadanya langsung menerpa dia ketika dia berjumpa di Damsyik dengan tiang api. Dia adalah benih. Firman ada di dalam Rasul Paulus, sehingga dia pun menerima dan mengakui bahwa perkataanmu Tuhan adalah hidup bagiku. Haleluya. Sehingga dia tidak pernah takut untuk dibunuh oleh bagian daripada saudara-saudaranya. Haleluya. Dia tidak pernah takut kepada dunia. Bahkan dia akan meninggalkan kekayaannya. Apakah Rasul Paulus pernah beruntung untuk mengikut Kristus? Malahan rugi. Hartanya dibagi-bagikan dan dijual. Dia bekerja siang malam bertenun. Untuk supaya ada dia berikan kepada keluarganya. Yaitu keluarga yang seiman dengan dia kepada Kristus. Haleluya. Siang malam dia bekerja. Haleluya. Jadi bagaimana seorang yang pengajar yang sudah terkenal tadi? Dia sudah dibalut oleh, dia sudah dirantai oleh, dan tidak bisa lagi dilepaskan. Oleh karena apa? Karena antara gelap dan terang tidak bisa menyatu. Haleluya. Apakah pernah Rasul mengatakan, apakah pernah Nabi mengatakan, kalau memang mabuk itu soal biasa saja. Memakai pakaian-pakaian yang tidak sopan itu soal biasa saja. Merokok itu soal biasa saja supaya pikiranmu tenang. Apakah engkau tidak tahu bahwa rokok itu bisa menyenangkan pikiranmu, bukan Tuhan? Iblis sedang berbicara. Tradisi sedang berbicara. Kredo mereka sedang berbicara untuk mengatakan hal tersebut. Sehingga mereka dilaputi oleh haleluya, dilaputi oleh kegelapan. Tangan mereka, tanpa sadar mereka, tangan mereka sudah diikat ke belakang. Kaki mereka diikat dengan rantai. Tidak bisa bergerak. Siapa yang mengikat? Bukan manusia, bukan menjara, tetapi kredo dan tradisi-tradisi mereka. Haleluya. Markus 7 ayat 7 mengatakan. Yohanes Pembaptis pun mengatakan. Beraninya Yohanes mengatakan bahwa mereka adalah keturunan ular beludak. Kenapa? Lihatlah pohon dari buahnya. Yohanes sedang membawa kampak karena itulah yang dikerjakan di hutan. Sehingga dia menghabiskan menobang kayu sampai ke akar-akarnya lalu membakar. Karena pohon tersebut menghasilkan buah yang baik. Apakah Yesus Kristus pernah melewati pohon ara yang begitu lebat? Dia pernah melewati. Tetapi ketika murid-muridnya sedang lapar, dia mencari buahnya untuk dia makan. Ternyata pohon ara itu tidak mempunyai buah. Lalu Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Dan ketika sore harinya mereka pulang, daunnya sudah runtuh dan sudah rontok, sudah turun semua. Pohon tersebut sudah mati. Haleluya. Apakah itu bisa diperlambangkan kepada manusia?
Ayub berkata, Ayub sedang melihat pohon, disamakan kepada manusia. Haleluya. Hal yang sama yang sedang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi manusia, jadi orang-orang dunia, gereja-gereja yang lain yang mengaku dirinya bahwa mereka adalah orang Kristen yang sedang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, sedang kapan mereka memiliki atau melakukan yang benar? Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yesus tidak pernah menyenangkan hati mereka, melainkan dunia lah yang menyenangkan hati dan pikiran mereka. Yaitu main judi, mabuk, pergi ke diskotik, pub dan lain sebagainya. Memakai pakaian-pakaian yang begitu remang-remang, yang menjijikan, yang menjatuhkan banyak laki-laki dalam neraka. Hal yang sama yang dulu dilakukan oleh Isabel. Hal yang sama yang dulu dilakukan oleh Ahab. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya Kisah Rasul 2:38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Selanjutnya apa yang diberikan? Karunia Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus tidak seorang pun yang bisa selamat masuk surga. Begitu kerasnya Petrus untuk mengatakan demikian kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi. Bertobatlah kawan, bertobat. Bukankah kamu tidak tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan? Jadi apa yang harus kami lakukan, Petrus? Rupanya kami sudah menyalibkan Tuhan kami sendiri, yaitu Allah kita. Beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, bukan di dalam nama yang lain. Kamu tahu, Yohanes 1 ayat 1 adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi tak perlu kamu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena dia adalah Yesus Kristus yang menjadi daging, mati bagi kita, untuk supaya darah kita diampuni, untuk supaya dosa kita diampuni. Itulah sebabnya harus dibaptis. Lalu Petrus mengatakan demikian kepada bangsa Israel. Haleluya. Jadi apa yang sedang berlangsung di zamannya Yesus Kristus? Apa yang sedang berlangsung di zamannya Musa? Jika kamu percaya Musa, kamu akan percaya kepadaku. Musa sudah melihat hari-hariku dan ingin hidup di zaman ini. Musa sudah melihat jauh dan para nabi. Haleluya. Dikatakan Yesus, dan disinilah kamu hidup persis di dekatnya dan main hukum. Kita lihat Yohanes 3 ayat 46, dikatakan, kamu adalah orang-orang munafik. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda zaman kamu tidak dapat membedakannya. Disitulah dia. Mereka gagal untuk melihat tanda zaman. Kita lihat di Yohanes 5 ayat 46. Kita baca sebentar. 46, 47. Mulai baca. Yohanes 5, 46, 47. Demikian firman Tuhan. Yohanes 5, 46, 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku.
Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Amen. Haleluya. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang dituliskannya, akan apa yang kukatakan, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Sedangkan hal-hal yang pertama pun dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh Musa. Apalagi yang dikatakan Kristus. Haleluya. Hal yang sama seperti yang ditanyakan oleh Nikodemus tadi. Untuk apa dia menanya sebuah jalan untuk supaya dia masuk ke dalam surga kerajaan Allah? Haleluya. Sedangkan dia tidak mengaku bahwa Kristus adalah utusan Tuhan pada waktu itu. Tetapi dia mengatakan hal tersebut. Artinya percaya dia mau melakukan. Apakah Nikodemus mengatakan seperti itu? Iya, dia mengakui. Tetapi dia tidak mau melakukan. Itulah tandanya bahwa dia tidak percaya. Berarti dia pura-pura percaya. Haleluya. Kita lihat Matius 16 ayat 2-3. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu, membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Kita lihat. Haleluya. Karena begitu sudah terjadi mendung, setelah hari panas, angin badai sudah datang dari laut, berputar seperti itu, angin topan. Lalu petir sudah mulai berbunyi. Wah! Lalu orang mulai masuk ke dalam rumah. Haleluya. Tetapi apa yang sedang terjadi pada waktu itu? Ketika angin begitu hebat, hujan lebat, petir menyambar, orang-orang sedang berlutut dan berdoa. Tuhan, apakah ini sudah hari kedatangan-Mu? Mereka tahu bahwa ini adalah akhir zaman. Tetapi bukan itu yang perlu. Apakah mereka sudah memperlengkapi persiapannya? Sudah menyiapkan pakaiannya? Adalah pakaian firman? Ya. Apakah mereka tidak menghabiskan minyak seperti 5 garis bodong? Apakah mereka mempersiapkan minyak? Apakah mereka sudah memiliki Roh Kudus? Haleluya. Hanya suara itu tidak berdampak bagi Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus Kristus mereka. Celakalah orang yang sedang menyusui. Celakalah orang yang turun dari gunung untuk mengambil pakaiannya. Masa udah tiba. Orang sedang berlari untuk mengambil. Tidak ada arti. Sedang pukul 6 sudah berlangsung. Sudah memisahkan antara gelap dan terang. Celakalah orang yang sedang menyusui. Sudah terlambat waktunya. Bukan waktunya untuk menyusui. Jangan tinggalkan. Jangan turun dari atas gunung tersebut. Supaya kamu tidak celaka. Jangan engkau keluar dari batu karang yang teguh. Yang sudah kubangun untukmu. Supaya kamu tidak celaka. Jangan keluar dari bahtera. Supaya kamu tidak celaka. Haleluya. Jangan keluar dari Kristus supaya kamu tidak celaka. Kalau hanya mengaku Yesus Kristus, banyak semua orang yang mengaku dirinya Kristen kekristenan. Tetapi Kristen yang sejati bagaimana? Percaya, mau melakukan dan bertindak. Amen.
Haleluya. Jadi semua sederhana. Firman Tuhan sederhana. Tetapi sederhana bagi siapa? Hanya bagi mempelai wanita. Haleluya. Haleluya. Glory. Jadi itulah yang sedang membuat bingung orang-orang dunia. Mereka hanya bernyanyi saja ya. Biasa. Haleluya. Mereka hanya berdoa saja. Dan tidak memiliki terang. Haleluya. Lihat. Kita tahu bahwa Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Kita tahu itu. Dan Ibrani 6 ayat 6. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian. Hingga mereka bertobat. Tidak ada arti. Haleluya. Tidak ada arti. Apabila mereka sudah murtad. Ya, murtad saja sekalian. Apabila Kristus sudah memberikan minyak Roh Kudus kepada dia, lalu mereka mengeluarkan Roh Kudus daripada diri sendiri, ya silakan. Emangnya bisa bermain-main dengan Roh Kudus? Oh Tuhan, aku sudah mendapatkan Roh Kudus. Sudah sekian lama. Dia sudah bosan. Keluar saja Roh Kudus daripada jiwaku. Gak perlu. Aku kan gak tahan. Gak tahan aku. Harus memakai celana-celana yang ketat. Aku harus pakai pendek supaya mempercantik diri sendiri. Sehingga dia mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus meninggalkan dia. Sehingga minyak lagi tidak ada di dalam dia. Tampillah kedatangan Kristus yang kedua. Untuk menjemput mempelai wanita. Buka. Kami mau masuk. Bukan Allah sudah memeteraikan pintunya? Biarlah mereka masuk ke dalam kegelapan. Sebab biarlah mereka mati di sana. Mereka akan mendapatkan gertakan gigi di sana. Di dalam penjara. Haleluya. Biarlah di luar bahtera. Mati dibinasakan oleh air bah. Hal yang sama juga. Di zaman Musa. Di zaman Lot. Haleluya. Hal yang sama juga di zaman Kristus. Hal yang sama juga di hari yang akan datang. Akhir zaman. Di kedatangan Kristus nanti kedua kali. Haleluya. Jadi itulah sebabnya di kitab Matius 19, 16 ayat 22. Haleluya, kita sudah baca tadi bagaimana tentang dan ini kita harus baca apa yang sedang dikatakan oleh seorang kaya pemuda tersebut. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Orang muda yang kaya, lihat. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah." Haleluya. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus,
Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah semua manusia, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? 21 ayat kata Yesus kepadanya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Haleluya. Amin. Haleluya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Haleluya. Glory. Apakah ini bukan sebuah perlambang yang baik bagi wanita di akhir zaman? Juallah hartamu. Apakah harta keinginan, keduniawian? Karena yang diinginkan oleh tubuh, ya pergi ke diskotik dan lain sebagainya, main judi dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi yang bebas melakukan kejahatan. Itulah kekayaan. Kekayaan dunia. Maukah mempelai wanita menjual? Ya silahkan semua. Tidak perlu saya menyatu dengan dunia. Karena Allah akan memisahkan antara kambing dan domba. Ikutlah aku. Haleluya. Dengan cara seperti itulah supaya bisa mengikut Kristus. Itulah jalan satu-satunya. Haleluya. Tetapi kita lihat bagaimana dengan Rasul Paulus. Maukah dia melakukan itu? Sama-sama orang kaya. Yang berjumpa dengan Kristus pun orang kaya pemuda. Yang berjumpa di Damsyik dengan Rasul Paulus adalah pemuda yang kaya. Siapa yang taat mengikuti Kristus? Hanya Rasul Paulus. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan kita, biar minggu depan kita lanjutkan. Amin. Haleluya. Biar Tuhan memeteraikan firman di dalam jiwa dan